Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu, kembali ya di podcast pagi. Nah, sebentar deh. Ada saya, ini berarti udah waktunya kamu sebagai sahabat saya bahagia. Ayo deh, sekarang biar bisa bahagia lagi, tulis di komentar yuk. Tuliskan sebuah kalimat sederhana. Saya hidup dan saya bahagia. Terima kasih. Coba deh tuliskan itu. Itu bisa loh menghipnotis diri kamu sendiri. Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang sebuah kehidupan, tahu gak sih, ternyata kehidupan itu pelajarannya banyak banget. Termasuk, hal yang akan kita pelajari di podcast pagi kali ini belum pernah loh saya bahas di video manapun, dan bisa jadi kamu sahabat baru yang menonton video ini belum pernah juga mendengarkan hal ini dari siapapun. Coba sekarang saya ingin tanya, pernah gak sih kita ngerasa putus asa karena gagal dalam hidup kita terlalu banyak? Pernah atau tidak kita merasa lelah ya? Karena kok saya ini sudah mencoba ke kiri kanan ingin memperbaiki kualitas hidup saya, Mas. Tapi gagal terus, apes terus, sial terus, Mas. Pernah nggak kamu bertanya, saya sebenarnya ini ada dosa apa sih? Kok saya sialnya begini banget? Nah, kalau memang saat ini diri kamu ngerasa sebagai orang yang mohon maaf paling sial dalam dunia ini, yuk, saya akan membuka cara pandang kamu yang masih keliru nih. Ada sebuah pintu dalam pikiran kamu yang selama ini masih tertutup. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membuka pikiranmu supaya cara pandang diri kamu sebagai sahabat saya benar, sehingga nasibnya benar. Mau? Ayo kita bahas. Sekarang kita mulai dari pertanyaan kenapa diri saya bisa gagal terus dan kenapa diri saya bisa sial terus dalam hal-hal yang sudah saya perjuangkan. Mulai dari situ. Gini jawabannya. Sekarang saya ingin kamu melihat handphone yang kamu pegang. Iya, ini penting loh ya. Ini penting, saya ingin membuktikan perkataan saya ini benar dengan bukti, bukan teori doang. Lihat handphone yang kamu pegang saat ini. Atau kalau kamu menonton saya di TV atau di laptop, coba lihat handphonemu sebentar aja. Lihat sebentar. Nah, coba pandangi handphone ini deh. Pernah nggak sih kamu bertanya, penasaran gitu? Kenapa ya handphone yang secanggih ini kok baru ada sekarang? Kenapa handphone yang secanggih ini itu tidak dikeluarkan dari 20 tahun lalu contohnya? Kenapa 20 tahun lalu handphone itu kok, maaf ya, kalau dibandingkan dengan handphone zaman sekarang, maaf banget, itu kok kesannya kayak kuno banget, cupu banget, jelek banget, Mas. Kenapa sih kok nggak dari dulu pertama kali handphone itu keluar langsung secanggih sekarang aja gitu? Kenapa harus handphone itu cupu dulu, jelek dulu, terus makin lama makin canggih? Kenapa nggak langsung canggih aja? Coba, sekarang saya ingin tanya sama kamu. Silakan jawab dalam hati. Kenapa handphone kalau keluar nggak langsung canggih? Harus ada cupunya dulu, jeleknya dulu. Coba jawab, kenapa? Nah, jawabannya, karena setiap hal dalam hidup itu belajar dari kegagalan. Saya ulangi, setiap perkembangan apapun dalam hidup itu sesungguhnya berawal dari pelajaran yang kita ambil dari kegagalan di hal sebelumnya. Iya kan? Coba kita ambil contoh dari handphone ini aja. Kecanggihan handphone yang ada di tangan kamu sekarang ini itu berawal dari kesalahan-kesalahan handphone di masa lalu. Oh, dari handphone masa lalu nih nggak ada fitur ini. Ya udah di masa depan kita tambahin yuk. Oh, di masa depan kita nggak usah ada fitur ini bikin handphone jadi lambat. Yang ini dihilangin yuk. Oh, handphone seperti ini terlalu besar. Nanti kita buat handphonenya jangan terlalu besar yuk. Kita coba kurangi bahan-bahannya, kita buat lebih kecil supaya orang jadi lebih nyaman. Akhirnya dari setiap kesalahan, dari setiap kekurangan, dari setiap kegagalan bahkan, terciptalah sebuah kemajuan, inovasi seperti yang ada di depan matamu sekarang.
handphone canggih yang kamu pegang saat ini. Betul? Nah sekarang coba deh, bukankah dari hal sederhana seperti ini ada sebuah pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil? Iya kan? Oh ternyata iya juga ya mas, bener loh mas Aryan ini. Sebuah hal yang keren, sebuah hal yang canggih, itu pada dasarnya berawal dari sebuah kegagalan di masa lalu ya mas ya. Dari sebuah kekurangan di masa lalu yang kemudian kita pelajari, ambil hikmahnya, dari situ mas, tercipta kemajuan. Bener ya mas? Betul sekali. Itu loh pelajaran yang harusnya kita ambil dari barang-barang yang kita bawa, terutama handphonemu ini. Sadar ya? Udah sadar belum? Belum ya? Oke, sekarang lihat diri kamu deh. Lihat sekarang ke dalam diri kamu sendiri. Lihat. Berapa banyak kegagalan yang sudah kamu lakukan? Berapa banyak kesalahan atau kekeliruan yang secara tidak sengaja ataupun sengaja kamu sudah lakukan? Lihat. Baik itu kegagalan dalam asmara, dalam bisnis, dalam hidup secara menyeluruh. Coba pikirin berapa banyak kegagalan yang kamu buat. Pikirin. Banyak, semakin banyak, semakin bagus. Loh, kok gitu mas? Iya benar. Semakin banyak kegagalan yang kita buat, itu sebenarnya paling bagus. Kenapa? Karena dengan semakin banyaknya kita gagal, kita semakin belajar. Saya ulangi, dengan semakin banyaknya kita gagal, kita semakin banyak dapat pelajaran. Titik. Iya kan? Coba deh. Sekarang kita nggak usah mikir jauh-jauh, lihat handphonemu aja. Kalau handphone yang kamu pegang atau kamu bawa ini adalah handphone yang canggih, sadar nggak sih kecanggihan handphone ini berawal dari kegagalan produk-produk di masa lalu? Kalau semua orang mentalnya maaf sama seperti kamu, semuanya harus langsung sempurna, nggak akan ada nih handphone. Kenapa? Karena sebelum terjadinya handphone, orang udah pada stres. Iya kan? Dia maunya sempurna, begitu ada kegagalan dia nangis, pengen curhat. Sayangnya dulu belum ada pagar kehidupan, nggak bisa curhat dia, stres sudah. Iya, betul nggak? Lah, kok senyum-senyum? Nah itu kan kayak kamu ya. Iya kan? Pengennya langsung sempurna, nggak pengen gagal, mau langsung bisa. Ketika gagal atau tidak berhasil, nangis mungkin, marah mungkin, mewek. Nangisnya tidak masalah, marahnya tidak masalah. Yang jadi masalah, apakah setelah nangis dan marah kamu mau mencoba lagi? Apakah setelah kamu ngamuk, setelah curhat mau mencoba lagi? Atau jangan-jangan malah meringkuk di kamar? Itu loh yang jadi masalah. Masih mau coba lagi atau berhenti? Di situ letak perbedaan orang yang maju dan tidak maju. Sadar deh. Benar kan apa yang saya katakan ini? Betul. Nah, sepertinya sekarang kamu sudah mulai mendapatkan pencerahan. Kelihatan dari senyum-senyum sedikit wajah kamu yang sudah mulai kamu keluarkan. Gini, saya tahu pertanyaan kamu. Dirimu bertanya, oke mas, apa yang Mas Aryan katakan ini benar semua? Terus pertanyaannya, sekarang saya harus mulai menata hidup saya dari mana mas? Apa yang harus saya lakukan? Gini jawabannya. Pertama, gak boleh kita merasa bahwa hidup harus langsung sempurna. Saya ulangi, dilarang atau tidak boleh kita menganggap bahwa diri kita harus langsung sempurna dalam menjalani hidup. Kalau saat ini kamu sedang berusaha jadi orang yang terbaik dalam hal asmara, nggak usah langsung berpikir bahwa saya ini jelek, saya ini tidak pantas ketika dirimu ditolak sama orang yang kamu sayang. Kalau kamu sekarang punya tujuan menjual sesuatu, pengen membuat diri kamu jadi tambah kaya dengan penjualan apapun yang ingin kamu jual, jangan merasa diri kamu tidak pantas kaya hanya karena gagal menjual 1, 2, 3, 10 kali penjualan. Gak usah. Apapun yang kamu sedang kerjakan, kalau mindsetnya benar, seizin Tuhan, insya Allah hasilnya benar. Mulai dari perbaiki dulu pola pikir, katakan ke dalam diri, saya tidak perlu langsung sempurna.
Coba deh sekarang, ayo katakan bersama saya. Katakan bersama saya ya. Saya tidak perlu langsung bisa sempurna. Katakan ayo. Saya tidak perlu harus langsung bisa sempurna. Katakan lagi. Saya tidak perlu harus bisa langsung sempurna. Coba. Kalau kamu mengikuti perkataan saya tadi, kerasa nggak entengnya nih dada? Kerasa nggak kayaknya beban di pundakmu ini kayaknya lebih ringan ya mas? Nah itu maksud saya. Kebanyakan di antara kita secara tidak sadar membuat beban hidup kita sendiri. Bener. Betul kan? Kita itu kayaknya gemar banget membuat hidup kita tuh terbebani dengan beban yang berat. Kemudian udah beban hidupnya berat yang buat diri kita sendiri padahal kita cari orang yang bisa disalahin. Siapa nih? Oh, ini salah presiden saya. Oh, salah gubernur saya nih. Oh, salah wali kota saya nih. Oh, salah Pak RT saya nih. Oh, salah orang tua saya nih. Oh, salah suami atau istri saya. Terus aja. Jangan ya. Sahabat pagar kehidupan tidak boleh punya pola pikir yang salah seperti itu. Semua pada dasarnya berawal dari kita sendiri dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang benar. Jadi sekarang, kalau diri kamu sedang merasa putus asa karena banyaknya kegagalan, lihat handphone yang kamu pegang aja. Lihat handphone yang kamu pegang, kalau perlu tonton video ini berulang kali. Supaya kamu sadar bahwa apa yang saya katakan ini benar. Betul, masuk akal dan betul-betul nyata. Tidak akan mungkin sesuatu hal yang keren itu bisa terjadi kalau tidak pernah ada kegagalan di balik itu semua. Setiap orang maju pasti pernah gagal, termasuk saya. Setiap barang canggih pasti pernah ada kekurangannya di masa lalu. Segala sesuatu hal yang keren, maju, oke, itu pasti di masa lalunya banyak sebuah kekurangan, hanya saja kamu tidak tahu. Sekarang, saya ingin nanya sama kamu. Iya, saya ingin bertanya kepada kamu. Diri kamu ini ingin berhenti di sini kemudian jadi orang yang gagal sejati atau mau coba lagi? Enggak nih saya nanya nih, tolong dijawab ya dengan suara keras ya. Kamu ini sekarang pengen berhenti di sini, udah nangis, mewek, kemudian jadi orang gagal seutuhnya, atau mau coba lagi? Kalau pengen coba lagi, ayo maju. Maju. Percaya deh sama saya, kalau diri kamu terus maju, nanti akan ada sebuah jalan dalam hidup kamu yang tiba-tiba merubah hidup kamu seperti yang kamu mau. Iya benar. Nggak akan pernah sebuah jalan keluar itu muncul ketika seseorang diam di kamar meringkuk. Nggak ada. Jalan hidup seseorang itu bisa kelihatan kalau orang itu terus mencoba. Setiap orang yang menemukan penemuan besar, kuncinya apa? Dia tidak berhenti mencoba. Lihat Thomas Alva Edison, lihat Alexander Graham Bell, lihat penemu KFC Colonel Sanders. Semua orang besar itu adalah orang-orang yang punya kebiasaan sama. Mindset mereka sama seperti mindset yang saya katakan tadi. Tidak akan pernah ada kemajuan ketika manusia itu berhenti untuk mencoba. Mas, tapi saya sakit mas. Saya sedih terus. Udah coba lagi. Coba lagi. Percaya deh sama saya. Di saat kamu banyak mencoba, di situ akan ada keajaiban muncul. Coba lagi, diiringi doa, diiringi mungkin visualisasi. Coba lagi, tidak boleh berhenti. Titik. Ketika kamu mulai putus asa, dengarkan video ini berulang kali. Jadikan video ini sebagai sahabat kamu, kemudian kamu maju lagi, coba lagi, dan coba lagi. Percaya, ingat ucapan saya. Ketika dirimu terus maju, dan tidak berhenti mencoba, disitulah jalan hidup kamu akan berubah. Coba buktikan kepada saya bahwa kamu adalah sahabat pagar kehidupan yang sejati. Maju lagi yuk. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.